Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding mengenai manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Ayu Amelia. Presentasi ini adalah salah satu tugas Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14 Kelompok 2. Apa saja yang dipelajari pada agenda 3 ini? Di antaranya adalah mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Poin pertama mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Jenis ASN itu terbagi menjadi dua, yang pertama PNS dan yang kedua P3K. Adapun yang perlu diketahui mengenai peran ASN yaitu 1. Sebagai pelayan publik, 2. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, ada juga yang perlu kita pahami mengenai hak dan kewajiban ASN. Untuk hak terdiri dari gaji, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban ASN diantaranya 1. Setia pada negara, 2. Menjaga persatuan, 3. Melaksanakan kebijakan, 4. Mentaati peraturan, 5. Melaksanakan tugas kedinasan, dan yang keenam, menunjukkan sikap integritas. Selain pemaparan tadi, agenda 3 juga membahas mengenai manajemen dan pengelolaan ASN yang meliputi 1. Rekrutmen, 2. Pengembangan pegawai, 3. Promosi, 4. Kesejahteraan, 5. Manajemen kinerja, 6. Disiplin dan etika, dan yang terakhir ketujuh adalah pensiun. Dalam hal ini kita mengenal mengenai konsep merit. Poin kedua, pelayanan publik. Salah satu fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pelayanan publik. Dalam hal ini, pola pikir kita adalah kita harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada etika pelayanan publik. Poin terakhir adalah mengenai Wall of Government. WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa kita harus menerapkan WOG? Di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan dinamika pelayanan publik. Yang kedua, faktor internal. Dengan adanya fenomena ego sektoral, ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga adalah khususnya dalam bidang konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai budaya adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam WOG ini kita perlu mengetahui tentang jenis pelayanan publik yang terdiri dari administrasi, jasa, barang, dan regulasi.
Sedangkan untuk pola pelayanannya terdiri dari satu atap, satu pintu, fungsional, elektronik, dan terpusat. Contoh aplikasi WOG di Indonesia. Berdasarkan jenis pendekatan, yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Contohnya jenis pelayanan administrasi seperti membuat KTP, SIM, dan sebagainya. Yang kedua, jenis pendekatan membentuk lembaga koordinasi khusus. Dalam hal ini, jenis pelayanan berupa pelayanan jasa, kesehatan, pendidikan, dan perhubungan. Dan yang terakhir adalah membentuk gugus tugas. Jenis pelayanannya berupa pelayanan barang seperti air, listrik, dan jalan. Demikian pemaparan mengenai agenda 3 ini. Sekian dan terima kasih.